tadi lihat di web web Reuters itu ya Pak, saya tuh melihat bahwa pengakuan IDF itu telah membunuh 7.000 anggota Hamas. Itu kalau menurutnya Pak Paul bisa lebih apa enggak Pak jumlahnya? Sama kok pasukan Israel nggak mau menangkap Abu Ubaidah loh Pak yang menyebar hoax sangat gencar di sosmed. Terima kasih. Membantu kan gitu. Kira begitu dulu Pak Paul, nanti kita lanjutkan diskusinya. Lanjut, siapa nih? Amerika. Apa ini Ben Alexander udah lama nggak bicara nih, Ben Alexander nih. Amerika kapan saja jadi co-host, bisa kapan aja masuk ya. Silakan Ben, kalau mau bicara boleh ya. Ya, selamat malam. Malam. Ya, shalom semuanya, Pastor Zang. Semoga kabarnya baik semua, keluarga baik. Saudara-saudara di seluruh dunia, yang di Eropa, Amerika, semoga baik-baik saja. Aku pertama mau komen dulu Pak, hanya mengulang sedikit ya dari pertemuan Elon Musk dengan Presiden Israel Isaac Herzog ya. Jadi dia sendiri kan udah datang ke Kibbutz Be'eri, lihat secara langsung, dia hadir di situ, dan juga dia ditemani Prime Minister Netanyahu ya. Selang berapa hari dia ada appointment dengan Presiden Isaac Herzog. Di situ dia dikasih semacam kalung ya, Pastor ya. Jadi itu mungkin tren khususnya bagi orang-orang Yahudi di Amerika gitu. Isi ya yang kayak semacam doktek tentara gitu, tapi yang bertuliskan mengenai mereka berharap warga Israel yang diculik itu segera kembali, dan dia bilang saya akan terus pakai sampai dengan semua korban itu kembali. Dan di pertemuan dengan Presiden Isaac Herzog itu dia kemukakan 3 hal penting ya, dan itu saya save videonya dan saya catat karena itu to the point sekali ya. Pertama dia bilang mau nggak mau yang ingin membunuh civilians itu mereka harus di-eliminate, harus dibunuh. Karena mereka they won't change their mind, mereka nggak akan berubah pikiran mereka. Dan yang kedua, untuk in the future pendidikan education itu harus penting supaya yang anak-anak muda khususnya dari orang yang tinggal di Gaza atau di Palestina itu, mereka akan berhenti membenci dan menumpahkan darah orang Yahudi. Dan yang ketiga yang dia bilang yang cukup penting adalah we have to create prosperity. Ya artinya kalau ya aku rasa sih hampir linear dengan apa yang Pastor Paul selalu bilang ya, diakonia. Jadi kalau orang yang lapar, yang miskin, itu pasti akan mudah dihasut. Jadi dengan adanya prosperity, adanya investasi masuk, khususnya di daerah Gaza, jadi orang tidak akan mereka nggak ngapain saya berperang, ngapain saya menjadi ikut terorisme, kalau ibaratnya saya bisa kerja, make money gitu kan, bisa kayak yang Pastor Paul bilang, ada orang yang di mana tuh di Haifa yang punya 3 rumah ya, sugih gitu. Kalau dia sibuk dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, dia nggak akan mungkin ikut ajaran atau organisasi yang radikal seperti itu. Jadi menurutku sih itu poin yang sangat penting ya.
yang diucapkan oleh salah satu orang paling kaya di dunia. Dan di Indonesia juga, seumpama seandainya tingkat ekonomi dan perekonomian kita baik seperti di Barat atau di Eropa, jadi nggak mungkin orang-orang akan, even walaupun mereka belajar agama, tapi mereka tidak akan jadi radikal gitu, jadi ekstrim gitu. Lalu yang kedua yang saya ingin sampaikan, aku sangat berminat sekali untuk yang aksi damai untuk lusa ya, hari Rabu. Cuma saya tadi sempat WA ke Pak Santi Amar itu, beliau HP-nya nggak aktif atau gimana gitu. Saya harus hubungin siapa ya, Pastor ya? Langsung ke Galarua saja, hotline Galarua. Oke, mungkin nanti aku chat Ya. di Zoom ini kali ya. Enggak, langsung ke hotline Galarua, itu nomornya nanti saya kasih di ini ya. Soalnya Galarua ini nomornya ganti-ganti, YouTube-nya ganti-ganti. Saya juga bingung ya. Ya, maksudnya untuk hari Rabu Ya. itu apakah pakai kostum tertentu, harus tiba Enggak di lah. mana, jam berapa? Enggak, entar saya lupa nih, sebentar saya carikan nomornya ya. Galarua. Apa di share di chat juga nggak apa-apa, Pastor? Saya nggak hafal soalnya. Saya harus cari. Karena ganti berapa kali ganti tuh Galarua ini loh. Jadi saya juga bingung yang mana yang pakai nih. Ini Iya. ini 0811 2006 ya, 0811 200 triple kuartet 6 ya, kuartet 62 0811 200 6-nya 4 kali 2, itu ada di YouTube ya, di layar YouTube Anda itu ya. Anda yang mau ikut gabung dalam aksi damai pembubaran bendera Israel ini ya. Websitenya galarua.org.id itu ya. Nah, ini mestinya harusnya flyernya ditampilkan di ini ya, cuma saya nggak tahu tuh sudah sampai mana itu. Coba harusnya ditampilkan di website Galarua harusnya ya. Galarua.org.id. Galarua. Nggak ada. Wah, nggak ngerti dah. Ini Galaruanya kok nggak ada ininya ya. Nggak bisa diakses ya. Galarua.org.id. Wah, ini ada yang nggak benar nih. Nih, saya nggak tahu nih kalau handphonenya nggak tahu saya masih bisa dihubungi nggak tuh. Hotline Galarua nih. Ya, Galarua. Ini YouTube-nya juga ganti. Galarua. Nggak tahu dah yang mana yang dipakai dah. Nggak tahu ya yang mana tuh ya. Tapi yang saya punya cuma ini nih. Galarua.org.id, tapi ini nggak bisa diakses nih websitenya juga nih. Apa nanti ya ini aja nih. Ini oke, ini lanjut dulu deh. Pokoknya yang saya tahu ini ya, kalau nggak yang lainnya saya nggak punya nih, nggak tahu nih. Ini Neo Templar, silakan Neo Templar. Shalom Pak, kan saya tadi lihat di web Reuters itu ya Pak, saya itu melihat bahwa pengakuan IDF itu telah membunuh 7.000
anggota Hamas itu kalau menurutnya Pak Paul bisa lebih apa enggak Pak jumlahnya? Sama kok pasukan Israel nggak mau menangkap Abu Ubaidah loh Pak yang menyebar hoax sangat gencar di sosmed. Terima kasih. Kan menurut saya yang 20.000 yang korban itu Hamas juga tadi kan, ibu tadi kan, ibu tadi, oh saya bukan Hamas, tapi dia cerita suaminya bunuh Israel IDF, anaknya bunuh IDF, tapi ngaku-ngaku bukan Hamas. Jadi kan aneh kan, jadi 20.000 orang yang mati itu selain bayi ya, kalau yang bayi kan katanya yang mati bayi itu ada berapa itu, ada 3.000. Berarti yang 15.000 itu ya tentara Hamas. Makanya Hamasnya udah menyerah. Ya karena kayak di Vietnam, tentara sipil mereka, milisi. Ya jadi ya itu tentara. Mereka memang menyerangnya kan, coba lihat ya, mereka menyerangnya pakai bagian sipil semua kan. Waktu perang itu kan pakai sipil semua Hamas ini. Ya pokoknya yang tembak itu ya Hamas sudah. Ya kan. Ini termasuk yang Kristen, yang Hamas tuh. Paul, Ya. ada satu catatan penting bahwa apapun angka korban yang diumumkan oleh katakanlah Departemen Kesehatannya Hamas itu tidak terkonfirmasi Pak Paul oleh lembaga-lembaga internasional, oleh Palang Merah Internasional maupun UNHCR. Itu nggak ada Pak. Itu hanya penyebutan sepihak saja gitu. Jadi mereka menyebut narasi kalimatnya di mana-mana sama Pak Paul. Terbunuh 18 orang, 40% adalah wanita dan anak-anak. Semua media yang ada di Wakanda, di Wakanenen ini semua sama Pak Paul. Narasinya seperti itu. Tapi nggak ada lembaga internasional yang bisa mengkonfirmasi. Soalannya di situ. Israel sendiri mengakui bahwa antara 7.000 sampai 8.000 militan Hamas ini bunuh sudah gitu ya. Itu yang diakui gitu. Tapi kalau ngelihat situasi tempurnya itu sepertinya lebih dari situ bisa Pak Paul. Bisa sampai di atas 10.000 gitu. Dan saya juga tidak begitu yakin bahwa kebanyakan korban itu adalah wanita dan anak-anak gitu. Tidak seperti itu juga gitu ya. Saya kira masih lebih banyak kombatannya daripada korban sipil biasanya gitu Pak Paul. Dan sekarang definisi korban sipil itu di Hamas itu sulit ya Pak ya bagi Gaza itu. Kenapa? Seperti kata Pak Paul tadi, ya, Gaza itu isinya ya Hamas 100%. 100% Hamas Pak Paul. Terus yang sekarang lagi jadi topik pembicaraan juga nanti ketika nanti perang udah usai, ya katakanlah sebentar lagi perang selesai, Israel menang. Siapa yang mau melakukan rekonstruksi daerah Gaza ini? Nah, Arab Saudi, Yaman, dan Qatar sendiri sudah menolak, Pak Paul. Jadi mereka menyerahkan itu kepada Amerika untuk rekonstruksi. Gitu. Nah, pertimbangannya apa? Mungkin juga Arab Saudi, Qatar, dan EA tidak mau rugi dari sisi material atau dari sisi biaya. Atau juga dia merasa bahwa memang Gaza ini lebih dikuasai oleh proksi Iran, Pak Paul, karena Hamas ini kan proksi Iran. Nah, jadi yang terjadi nanti ke depannya adalah tanpa rekonstruksi di Gaza pasca perang, saya kira nanti pengungsi ke seluruh dunia akan bertambah, Pak Paul, pengungsi dari Gaza ini. Nah, itu juga nanti akan jadi beban buat Eropa. Kira-kira begitu. Gimana, Pak Paul? Lanjut. Yang Apa lagi? balunya pasti Israel. Ini ada Tasya Manalu nih. Pastor, kalau Neo Templar dulu lah kayaknya, Pastor. Duluan. Udah tadi. Oh, udah ya. Ya, jauh sama Pak sama aku mah. Sama masih mau tanya Pak Paul kok. Boleh? Itu Abu Ubaidah nggak ditangkap sama IDF? Kenapa Ya, Pak? pasti Itu kan nanti kan sabar. Sabar pelan-pelan. Abu Ubaidah juga kalau nggak salah Pak Paul mengenai Abu Ubaidah. Tapi udah kemarin ya. Menghilang Pak.
Tidak 3 minggu kemarin dia saya lihat menghilang. ada ini ya. Menghilang ya tiba-tiba ya. Ya, ada kemungkinan kalau menurut analis militer, dia tidak bisa menghubungi Yahya Sinwar. Jadi dia sendiri seperti kehilangan komando apa yang mau diumumkan, Pak Paul. Nah, ketika Abu Hubaidah selama 3 minggu menghilang, mulailah orang-orang Hamas itu menyerah kepada tentara Israel. Itu yang kita lihat videonya yang cuma pakai kolor doang itu, Pak. Gitu. Nah, habis itu baru kemudian Abu Hubaidah mulai lagi dengan propaganda-propaganda kemenangan Hamas seperti biasanya. Kelihatannya untuk memperkuat semangat pasukan militan Hamas ini supaya jangan menyerah dan jangan takut kepada IDF gitu kira-kira Pak Paul. Lanjut.